Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Kali ini kita akan membahas bagaimana tetap tenang dan damai dalam situasi yang menegangkan. Situasi yang sulit dan menegangkan adalah situasi yang telah kita hadapi di dalam hidup kita. Namun, banyak dari kita menghadapi situasi ini dan belum berhasil. Di bawah keadaan sulit dan situasi yang menegangkan, kita menjadi depresi, sedih, dan cemas. Jadi, bagaimana tetap tenang dan bagaimana menjaga kedamaian di dalam diri Anda pada keadaan seperti ini? Pertama-tama, kita harus tahu dan kita harus belajar, serta kita harus mengamati apa yang sebenarnya terjadi. Ingatlah bahwa ada corak umum dalam semua fenomena dan situasi yang kita hadapi di dalam hidup kita. Apa corak umum itu? Yaitu ketidakkekalan. Apapun yang kita hadapi dan apapun yang kita alami di dalam hidup kita, segera setelah dialami, hal itu menjadi tidak tetap dan berubah. Bukan begitu? Sekarang bayangkan, seseorang mengeluh kepada Anda tentang kesalahan yang telah Anda lakukan, atau mungkin Anda tidak melakukan dengan benar. Jadi dia marah pada Anda. Pada saat itu, ketika orang mengeluh dan menyalahkan kita menjadi depresi, kita menjadi sedih. Tetapi apa corak dari situasi itu? Apa corak dari kata-kata kasar itu? Segera setelah kita mendengarnya, hal itu berubah. Segera setelah Anda mendengarnya, mereka tidak akan lagi berlangsung dalam hidup kita. Mereka sudah pergi. Itu berarti segala sesuatu yang kita hadapi di dalam hidup kita, yang kita alami di dalam hidup kita, tidaklah tetap. Itulah coraknya. Tetapi masalah sebenarnya adalah bahwa pikiran kita melekat pada pengalaman-pengalaman itu. Dan ada suatu sifat di dalam pikiran kita yang menciptakan lagi dan lagi pengalaman-pengalaman itu di dalam pikiran kita. Sebagai contoh, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ketika seseorang menyalahkan kita, sekarang kita tahu bahwa segera setelah kita mendapatkan tuduhan, kata-katanya sudah pergi, suaranya tidak tetap. Tetapi apa yang dilakukan oleh pikiran kita adalah menciptakan kata-kata itu lagi dan lagi. Kita terus memikirkan kata-kata kasar itu. Dan kita menjadi sedih dan depresi. Tetapi corak sebenarnya adalah kata-kata itu sudah pergi. Mereka tidak tetap. Bukan begitu? Pemahaman tentang ketidakkekalan, pemahaman bahwa pengalaman-pengalaman ini dan semua hal yang kita hadapi di dalam hidup kita bersifat tidak kekal. Sangatlah penting untuk menghadapi atau tetap tenang dalam situasi sulit karena kita mengerti sifat tersebut. Itu adalah langkah pertama yang perlu kita pahami, bahwa setiap hal yang kita hadapi dalam hidup kita bersifat tidak tetap. Baik kita menghadapi waktu yang sulit yang akan berubah menjadi tidak tetap, akan ada hari baik. Atau kita menghadapi waktu yang baik, waktu bahagia, dan waktu indah, itu juga tidak tetap. Itulah coraknya. Anda perlu memahami bahwa dunia ini tidak tetap. Kehidupan kita tidak tetap. Tidak ada yang tetap di dunia ini. Bahkan masalah Anda tidak tetap. Setiap kali Anda berada dalam situasi sulit, setiap kali Anda mengalami momen sulit, Anda perlu berlatih beberapa praktik atau melakukan sesuatu untuk tetap tenang, menjaga ketenangan, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini. Jadi, bagaimana cara melakukannya? Banyak dari kita selama situasi sulit menjadi panik, kita kehilangan kendali. Yang terbaik untuk dilakukan selama situasi sulit adalah melakukan beberapa praktik untuk menenangkan pikiran kita. Apa yang dapat kita lakukan untuk menenangkan pikiran kita? Yang terbaik yang bisa Anda lakukan untuk menenangkan pikiran adalah melakukan meditasi. Lakukan sedikit meditasi selama situasi yang penuh tekanan.
Bagaimana cara melakukannya? Meditasi tercepat yang dapat Anda praktikkan dalam situasi stres adalah merenungkan pernafasan Anda. Sekarang, pernafasan adalah hal yang paling vital. Ia berubah sesuai dengan situasi, bukan begitu? Jadi ketika kita berada dalam momen sulit, ketika kita berada dalam momen berbahaya, bagaimana pola pernapasan kita? Pernapasan kita menjadi cepat dan pendek. Kita mengambil napas dengan cepat dan singkat. Jadi, apa sifat pola pernafasan kita saat kita pergi tidur? Apa yang biasanya kita lakukan? Saya kira sebagian besar dari Anda telah mengalami hal ini. Saat Anda pergi tidur atau berbaring, Anda mengambil nafas dalam-dalam dan membiarkannya pergi. Itu adalah tanda bahwa tubuh Anda menunjukkan Anda akan beristirahat. Jadi jika Anda perlu menjadi tenang dan tentram, Anda perlu memperhatikan pernafasan Anda. Jadi dalam situasi sulit, mengerikan, dan stres, cukup ambil nafas dalam-dalam. Anda bisa melakukannya. Tarik nafas dalam-dalam dan biarkan pergi. Dan renungkan pola pernafasan Anda. Sekarang, Anda bisa melakukannya, tetapi ini membutuhkan sedikit latihan. Anda tidak bisa melakukannya tanpa latihan. Pertama-tama, Anda perlu berlatih perenungan dan praktik ini di saat-saat tanpa situasi stres. Sifat dari praktik-praktik ini adalah bahwa jika Anda melakukannya kapanpun, tidak ada masalah. Itu akan membantu Anda untuk berlatih cara atau solusi tersebut selama situasi stres. Ada pepatah yang bagus mengatakan, jika Anda berkeringat selama masa damai, Anda akan berdarah lebih sedikit selama masa perang. Itu berarti, jika Anda berlatih selama masa damai dan di saat-saat tanpa situasi stres, itu akan membantu Anda menghadapi situasi sulit. Jadi praktikan setidaknya 5 menit sehari untuk merenungkan pernafasan Anda. Anda bisa merasakan cara Anda bernafas. Itu akan membantu Anda menenangkan pikiran Anda. Sang Buddha mengatakan, jika Anda perlu menghentikan pikiran yang mengembara, jika Anda perlu menghentikan pikiran yang terus muncul dan kecemasan di dalam pikiran Anda, cukup praktikan anapanasati atau yang kita sebut sebagai meditasi pernafasan. Renungkanlah pada meditasi pernafasan ini. Ketika Anda merenungkan pikiran Anda pada pernafasan ini, Anda fokus pada menghirup dan menghembuskan nafas. Itu berarti pikiran Anda melompat dari satu pikiran ke pikiran lainnya, tetapi hanya ada 2 pikiran, yaitu menghirup dan menghembuskan nafas. Anda tidak memikirkan hal lain. Itu berarti Anda mengurangi ribuan dan jutaan pikiran menjadi 2 pikiran. Itu adalah pencapaian spiritual yang besar. Jadi, jika Anda melakukannya sebagai latihan, Anda akan merasakan bahwa pikiran menjadi lebih damai dan tenang. Setiap kali Anda menghadapi situasi sulit dan stres, cobalah untuk mengambil napas dalam-dalam dan lepaskan. Itu akan membuat Anda merasa lebih baik. Jika Anda perlu menghadapi situasi sulit, jika Anda perlu menghadapi situasi stres, Anda harus siap untuk situasi di mana tidak ada stres. Begitulah cara Anda menghadapi situasi sulit tanpa terganggu. Dan juga, sebagai hal tambahan, Anda harus berlatih cinta kasih dan juga mempraktikkan pengampunan. Jika Anda dapat mempraktikkan kualitas-kualitas hebat seperti belas kasihan, cinta kasih, dan kasih sayang, terutama pengampunan, Anda dapat mempertahankan kedamaian Anda karena ketika Anda memberi maaf kepada orang lain, itu berarti Anda melepaskan mereka. Semakin banyak Anda memberi maaf, semakin Anda akan merasakan kedamaian di dalam diri Anda. Tetapi pengampunan bukan berarti Anda jatuh ke dalam perangkat yang sama berulang kali. Anda memberi maaf kepada diri Anda sendiri. Anda mengenal orang itu, dan Anda dapat menjauh dari mereka dengan cara positif dan masih dapat bersikap baik kepada mereka. Karena
Kebaikan dan pengampunan dimulai dari dalam hati Anda dan selalu membantu Anda. Jadi, latihlah praktik-praktik ini pada saat-saat di mana tidak ada stres dan situasi yang mengganggu, dan suatu hari nanti ketika Anda menguasainya, Anda dapat mempertahankan kedamaian di dalam diri Anda tanpa terganggu. Itulah Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan pemahaman. Semoga kita dapat merealisasi kebebasan sejati. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.